Oke, Isabella di sini menjadi anak yang durhaka terhadap orang tuanya ya. Ya dong, wajar ya. Seorang ibu negur anaknya, apalagi bawa cowok terus tiap hari. Aduh, ngapain tuh ya menyeludupkan cowok ke kamarnya. Ya kalian pasti tahu kan buat apa. Enak-enak ya. Jadi akhirnya Yumi langsung meninggoy di tempat guys ya. Bahkan kalian bisa lihat dia di sini pakai baju oranye dengan tatapannya yang tersenyum. Kayak ya kalian bisa lihat nih. Ini kayak nggak ada dosa sama sekali sih. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal nggak ngebahas kasus-kasus yang lagi viral ataupun gosip-gosip yang lagi viral buat di hari Minggu. Untuk khusus di hari Minggu, gue bakal coba membahas sebuah kasus yang emang lagi viral banget nih. Isabella Guzman pernah viral maksudnya ya. Dia sendiri adalah salah satu kriminal yang mempunyai banyak fans ya. Wow, followersnya itu banyak gitu. Maksudnya followers itu dalam arti pendukungnya luar biasa. Teman-teman penasaran untuk kasusnya? Mari kita bahas bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih. Nggak usah lama, kita mulai video yang selanjutnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi di sini kasus Isabella Guzman yang terjadi pada tahun 2013. Seorang gadis asal Colorado yang tega menikah ibu kandungnya sendiri sebanyak 151 kali hingga tewas. Saat persidangan dia masih bisa tersenyum sehingga mendapatkan julukan Sweet but Psycho, salah satu kriminal yang mempunyai banyak penggemar. Kok bisa gitu tuh? Orang ngelakuin kejahatan malah didukung, disupport. Buktinya banyak penggemar ya. Di sini foto dia teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya fotonya nih. Ini senyumannya cukup manis, menurut saya cukup manis tapi mengerikan gitu ya. Ini adalah Yoon Miho, umur 47 tahun, ibunya yang dihabiskan oleh Isabella Guzman. Mundur ke cerita awalnya tentang gimana sih sosok Isabella ini pada waktu kecil ya. Jadi Isabella Guzman lahir pada tahun 1995 di Colorado, Amerika Serikat. Di masa kecilnya ia digambarkan sebagai anak yang manis dan baik hati. Namun setelah perceraian orang tua kandungnya, Isabella mulai memiliki masalah perilaku di usianya yang ke-7 tahun. Bisa bilang di sini Isabella itu pada waktu kecil dia udah mengalami tekanan. Isabella sempat tinggal bersama ayahnya dengan nama Robert Guzman. Sebelumnya, akhirnya hak asuh jatuh ke tangan sang ibu, Yoon Min Ho. Yumin pun menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoi. Semenjak pernikahan dengan Ryan, hubungan Yumin dan Isabella semakin memburuk. Oke, ini bisa gue tampilin ya wajah dari Yumin ya, yaitu ibu dari Isabella. Ya, muka-mukanya emang muka-muka orang barat ya. Tapi di sini fotonya tidak terlalu jelas, tapi inilah. Seiring bertambahnya usia si Isabella, kenakalan Isabella juga semakin menjadi-jadi dan pada akhirnya dia putus sekolah ketika SMA. Waduh, Isabella kecil-kecil udah bolos ya waktu SMA ya. Anak broken home ya. Menurut penuturan ayah tirinya, ketika usianya menginjak 18 tahun, Isabella semakin kasar kepada Yoon Min. Dia sering berteriak, bahkan melampiaskan amarahnya dengan memukul sang ibu. Oke, Isabella di sini menjadi anak yang durhaka terhadap orang tuanya ya. Membangkang, nakal, bolos sekolah, luar biasa kelakuan Isabella ya. Pada tanggal 27 Agustus 2013, mereka berdua, Isabella dan Yumin, bertengkar hebat yang berteriak dengan Isabella meludahi wajah ibunya dengan cara gini. Cuh. Kena tuh ibunya ya. Penyebab pertengkaran itu diduga karena sang ibu mengetahui jika Isabella sering menyeludupkan laki-laki ke dalam rumah mereka. Lalu ia pun menegurnya. Ya dong, wajar ya. Seorang ibu negur anaknya, apalagi bawa cowok terus tiap hari. Aduh, ngapain tuh ya menyeludupkan cowok ke kamarnya. Ya kalian pasti tahu kan buat apa. Enak-enak ya. Keesokan harinya ketika Yumin sedang bekerja, ia mendapatkan email dari Isabella yang berbunyi, "Kamu akan membayarnya." Di sini Isabella kesel ya sama ibunya ya, karena nggak terima dia dimarahin gitu kan, dilarang-larang. Ya anak masih SMA ya wajar ya, punya api mental yang bergebu-gebu gitu, dan dia kesel banget sama ibunya. Jadi karena merasa ketakutan, Yumi akhirnya menelepon polisi. Polisi pun datang ke rumah mereka dan bercerita kepada Isabella untuk tidak
mengancam sang ibu. Ngeri ya, punya anak, udah dibesarin, terus udah dewasa, ibunya sendiri diancam ya. Kalian gimana tuh kalau punya anak seperti Isabella ya? Akhirnya Yumi juga menelepon dan meminta ayah kandung Isabella untuk datang berbicara kepadanya. Jadi ya ayah kandung Isabella ditelepon kan, karena udah wah nggak bisa nih ya, ibunya sendiri, ibu kandungnya diancam, udah nggak kuat lagi ya. Terus akhirnya Robert Guzman tiba pada hari. Mereka pun berbincang di halaman belakang. Robert menasehati Isabella untuk selalu menghormati ibunya. Setelah itu Isabella pergi ke kamarnya. Ini ya, ini kutipan foto yang didapat ya. Ini wajah dari ayah Isabella guys ya. Cukup berisi ya. Oke, lanjut. Sekitar pukul 21.30 Yumi kembali ke rumah sepulang bekerja dan langsung menuju ke lantai atas untuk mandi. Tak berlangsung lama, Ray Han Hoi mendengar suara dentuman disusul dengan jeritan Yunmi yang memanggil namanya dari lantai atas. Rian pun bergegas menghampirinya. Tetapi kenapa nih ya? Isabella menghalanginya untuk masuk dan langsung mengunci pintu kamar guys ya. Karena dihalangin Bella, dia nggak bisa masuk. Nah di sini Rian semakin terkejut ketika menyadari ada sirup ya yang merembes dari bawah pintu kamar mandi, dan teriakan Yunmi berhenti. Dia kemudian berlari ke lantai bawah untuk menelepon 911, dalam arti pihak berwajib ya. Karena serem juga guys ya. Set, ada gitu. Mungkin suaranya Yunmi udah nggak kuat lagi karena mungkin banyak sebut ya. Terus disensor ya. Mungkin karena banyak sirup yang bercucuran ya. Jadi akhirnya Yumi langsung meninggoy di tempat guys ya. Saat kembali ke atas, Rian melihat Isabella berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang. Rian juga menyaksikan sang istri terbaring di lantai kamar mandi dalam keadaan berlumuran sirup dengan tongkat baseball tergeletak di samping tubuhnya. Wow, benda tumpul. Wow, bener-bener ya. Yumi nggak tanggung-tanggung, bener psiko ya, luar biasa. Tak lama polisi tiba di kediaman Yunmi. Sementara Isabella sudah melarikan diri. Setelah meriksa keadaan Yunmi, penyidik menemukan tubuhnya dipenuhi luka lebam, diduga akibat pukulan tongkat baseball, dan luka robek akibat 151 tusuk di wajah, leher, dan dada. Banyak banget. Jadi bener-bener itu gak ada berhenti ya dia melakukan ke Yunmi. Dan Yunmi cuma bisa teriak suaminya ya, yaitu ayah tiri dari Isabella. Nah kita bisa lihat dari foto-foto ini foto dimana polisi nyamperin ke rumah Yunmi ya, ibu dari Isabella. Terus ini ada foto dimana jasad Yumi yang emang sudah dibawa nih ya, udah gak tertolong lagi guys, karena udah 151. Jadi ya mungkin itu udah kehabisan sirup lah ya. Nah itu. Dan gak berjalan lama, rupanya setelah menghabisi sang ibu, Isabella kabur ke sebuah minimarket guys ya. Namun 16 jam kemudian polisi berhasil meringkus Isabella di garasi parkiran supermarket tersebut. Di dalam tasnya terdapat sebuah senjata tajam dan bra serta celana pendek yang masih berlumuran sirup Yunmi ya. Waduh, serem banget. Nah, kita bisa lihat foto-fotonya di sini ya. Ini waktu dimana Isabella guys ditangkap guys ya. Ditangkap oleh pihak berwajib nih. Dia ditangkap di parkiran super minimarket ya. Ini ada fotonya nih. Gak tanggung-tanggung soalnya. Kayak baseball, senjata tajam. Aduh, ini ada foto dimana ya ini gue nggak bisa tampilkan sih. Gue takutnya pelanggaran ya. Kalau kalian tahu kan buat potong-potong bawang. Nah itu yang dipakai. Lanjut. Pada 5 September 2013, tepat di hari sidang dakwaannya, Isabella kembali menarik perhatian dengan perangkaian ekspresi yang tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Dan dalam persidangan itu pula, Isabella Guzman akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Putusan ini berdasarkan tinjauan hakim dari evaluasi mental Isabella yang dinyatakan menderita skizofrenia paranoid selama bertahun-tahun. Bahkan kalian bisa lihat dia di sini pakai baju oranye
dengan tatapannya yang tersenyum. Kayak ya kalian bisa lihat nih, ini kayak nggak ada dosa sama sekali sih. Ya nyantai aja gitu, kayak dia bahagia gitu ya. Tadi ada kalimat schizophrenia paranoid. Itu penyakit apa sih guys? Oke, kita setelah saya telusuri nih ya. Schizophrenia paranoid adalah gangguan mental yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap suatu hal. Gejala utama schizophrenia paranoid adalah delusi, halusinasi, kecurigaan berlebihan terhadap orang lain, ucapannya tidak teratur. Tapi di sini yang menarik adalah delusi, yaitu adalah waham atau keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya bahwa orang lain ingin melawan dirinya sendiri atau anggota keluarga. Halusinasi ya kalian pasti tahu lah ya. Seperti kayak ya dengar-dengar suara-suara aneh, itu kan namanya halusinasi ya. Dan dari sini schizophrenia dapat disebabkan oleh faktor keturunan, faktor lingkungan, stres pada usia muda, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, trauma pada masa anak-anak. Oke, jadi schizophrenia ini kita bisa garis bawahi munculnya penyakit ini karena ya Isabella udah mulai stres dari kecil waktu penceraian orang tuanya. Ya, penyakit ini ya mulai berkembang lah ya. Apakah mungkin dia melakukan pembun tersebut kepada orang tuanya karena dia halusinasi dan dislusinasi ya gitulah ya. Oke, kita coba cari lagi. Di sini ada dari seorang dokter bersaksi Isabella tidak menyadari telah membunuh ibu kandungnya sendiri, melainkan menghabisi wanita bernama Cacela untuk menyelamatkan dunia. Di bayangan dia nih, gua menghabiskan Cacela ya. Lanjut, di sini ada rekaman ya. Isabella kemudian dikirim ke Colorado Mental Health Institution dan diperintahkan untuk menetap di sana sampai ia tidak lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri atau orang lain. Pada tahun 2020, Isabella mengajukan petisi untuk bebas dan mengeklaim bahwa skizofrenianya sudah terkendali. Di sini dia mengaku nih, ya, dia udah sembuh gitu dari penyakit tersebut. Keren banget ya. Dan apa sih yang membuat dia ini banyak fans? Dari tadi kita belum bahas ya teman-teman. Nah, di sini kita bahas kecantikan serta sikap misteriusnya di ruangan sidang seketika membuat jadi fenomena. Terlebih lagi pada tahun 2020 sebuah video TikTok menampilkan dengar latar belakang lagu Sweet But Psycho dan menjadi viral guys, dan membuat penggemarnya pun semakin bertambah. Mungkin gue bisa nampilin videonya tapi tidak dengan backsoundnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nyari aja lagu Sweet But Psycho, tapi kita bisa lihat nih lagu, dengerin ya. Mungkin bakal diedit dengan suara yang itu videonya ya. Kalian dia ditangkap terus senyum dan dia mempunyai paras yang cantik. Oke, kita lihat dari sisi netizen kita ya di Indonesia nih. Tapi bahaya nggak sih kalau seumpamanya kriminal malah jadi banyak penggemar? Takutnya penggemarnya itu akan termotivasi tentang itu. Nah, itu sangat-sangat bahaya ya. Dan gue juga bingung, kenapa sih? Ya emang dia cantik sih Isabella, tapi kenapa kalian malah menjadikan dia penggemar? Cantik sih cantik, cuma kita harus lihat dari kelakuan yang salah. Mau bagaimanapun itu salah guys ya. Tidak bisa dijadikan idola, itu hanya pendapat saya. Tapi ya semua orang bebas berpendapat kan. Nah, di sini ada komen-komen yang di Indonesia aja lihat. Bahkan banyak yang muji-muji dia guys. Oke, gue tampilin ya. Ini dari Kania. Please, pas dia senyum tambah cantik anjir. Ada lagi dari Adam Eza. Dia bukan psikop, dia menghabisi, pasti ada alasan lain. Tatapannya bikin jatuh cinta. I love you Isabella Guzman. Dipuji-puji nggak? Bahkan sampai kayak baca komentarnya banyak nih netizen yang kesel. Coba aja tuh orang jadi cowoknya tuh cewek, kalau nggak disunat pasti tidur. Sunat ya. Kecantikan atau ketampanan akan luntur kalau hatinya jahat. Bener itu sih. Tapi kalau di sini kayaknya Anda good looking, Anda aman ya. Kayak artinya seperti itu sih. Ini yang disukai netizen ya, karena cantik gitu ya. Ya betul Kak, sempet rame juga di aplikasi sebelah pas tahun 2020. Apa itu aplikasi sebelah? TokTok ya. Ya, ini sih kasus Isabella Guzman yang tidak tanggung-tanggung menghabiskan orang tuanya ya.
karena penyakit. Ya, semoga kalian paham dan semoga kalian suka dan tertarik ya. Karena kita tiap hari Minggu bakal banyak menampilkan berita-berita seperti kayak gini aja ya. Nah, kalau Senin sampai Sabtu, berita-berita viral tentunya ya. Yaudah guys, saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata salah. Informasi yang salah mohon dikoreksi di komentar. Saya undur diri. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.